Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novino Khairiyah, guru PAI dari SMP Sulaiman, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, mahasiswa PPG Batch 2 Klaster 3 tahun 2025. Dari LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulawako, pada kesempatan ini, hari Selasa tanggal 30 September 2025, saya akan mempersembahkan praktek ujian kinerja dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah di kelas 8. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya Ibu akan presensi kehadiran dulu. Silakan nanti yang Ibu panggil angkat tangan dan bilang hadir ya. Cinta Aprilia Nugrahini. Destia Nur Mahmudatus. Siapa yang menjadi petugas piket hari ini? Oke, kelas sudah bersih, sudah siap untuk belajar ya. Oke. Anak ayam sing, anak ayam sing, Kakak ayam titik-titik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bab apa? Masih ingat enggak? Apa? Bab tentang inspirasi Al-Quran, tentang cinta tanah air dijelaskan di dalam Quran surat apa saja? Surat Al-Qasas ayat Oke, siapa yang setiap hari membaca Al-Quran? Oke, semuanya. Lah, 1 bulannya kalian sudah khatam berapa kali? 1 kali? Tidak ada. 2 kali malah? Tidak ada. Ridho berapa kali Ridho? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tapi tiap hari dibaca ya. Oke. Nah, dari wujud dari inspirasi Al-Quran tersebut, nah itu harus Al-Qurannya harus dibaca. Oke. Tiap hari harus dibaca. Itu wujud dari inspirasi Al-Quran. Nah, itu ada kaitannya dengan materi hari ini tentang apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Pertanyaan pemantik tentang bab hari ini, ada berapa rukun iman? 6. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Coba kalau ketika kita urut mulai dari yang pertama,
Pertama, rukun iman kepada Allah. Kedua, ketiga, rukun iman kepada Oke, 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada. Dan hari ini nih, untuk model pembelajaran hari ini menggunakan problem based learning. Nah, tujuan pertama, ada 4 tujuan pembelajaran yang dicapai untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian diminta untuk bisa menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan kitab-kitab apa saja yang wajib diimani. Terus yang ketiga, menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah. Terakhir, apa? Bisa menjelaskan tentang rasul-rasul yang menerima kitab. Untuk kegiatan hari ini, nanti Ibu akan memberikan video pembelajaran tentang materi hari ini di layar. Silahkan kalian untuk menyimak dan mencatat bagian-bagian yang penting. Silahkan dikeluarkan untuk buku tulis. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat ini atau hari itu. Nah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan Al-Quran, yaitu salah satu kitab Allah SWT. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan pause video ini terlebih dahulu untuk berdoa sejenak supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak semuanya, apa yang terjadi ketika kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, tetapi kita tidak tahu tujuannya, mau kemana dan mau ngapain? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul. Kita hanya akan buang-buang waktu. Kita hanya akan buang-buang bahan bakar. Bahkan bisa-bisa kita akan tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran begitu pentingnya kita suci bagi kita. Kita suci itu sebagai petunjuk bagi kita selama hidup di dunia ini. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman berasal dari kata amanah, yu'minu imanan, yang artinya percaya dengan sepenuh hati. Iman kepada kitab Allah artinya kita harus mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu benar-benar adanya sebagai pedoman hidup kita agar meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika kalian ingin bahagia di dunia dan akhirat, ya harus percaya terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam agama Islam, kita wajib percaya terhadap 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Apa sajakah 4 kitab itu? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa
Perintah menyucikan hari Sabtu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan menjadi hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini berbahasa Kipti karena memang diperuntukkan kaum Kipti, yaitu kaumnya Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada permulaan Masehi. Kitab ini dilanjutkan di daerah Yerusalem. Kitab Injil diturunkan kaum Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan isi kitab Injil antara lain yaitu diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam Taurat, dan menjelaskan bahwa akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada Masehi, yaitu mulai tahun 19. Al-Quran. Selanjutnya ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Silahkan nanti berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama, nama kelompoknya kelompok kitab Taurat. Anggotanya Sauki, Hamdan, Ridho. Kelompok 2, nama kelompoknya kelompok kitab Zabur. Anggotanya Silvi, Wening, dan Cinta. Kelompok 3, nama kelompoknya kelompok kitab Injil. Nama anggotanya Najwa, Hafiza, Destia. Dan kelompok 4, nama kelompoknya kelompok kitab Al-Quran. Anggotanya Riana, Zazkia, Vanessa. Silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompoknya. Diperhatikan dulu, ditulis di atas nama kelompoknya apa sesuai dengan yang ibu bilang tadi. Anggotanya ditulis siapa saja, ya. Itu sesuai dengan materi yang dijelaskan di video tadi. Sepakatan ya. Untuk diskusinya kita sepakati berapa menit? 25 menit. Oke, maksimal 25 menit ya. Mana nama kelompoknya, Ridho? Ya, silahkan ini diisi sesuai yang dicatat tadi. Nama kelompoknya ditulis nama lengkap ya. Nama lengkap, nama kelompoknya nama lengkap. Nih, bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat juga di buku paket.
Sudah tahu toh cara pengerjaan? Marina menari di atas menara. Silahkan kelompok 1, kelompok kitab Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok Taurat yang beranggota saya Hamdan, Saya Ridho. saya Sauki, mau mempresentasikan terkait kitab Taurat. Pada pemateri saya persilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada waktu abad ke-12 sebelum Masehi menggunakan bahasa Ibrani. Isi pokok ajaran dalam kitab Taurat adalah: 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Melarang menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Supaya menyucikan hari Sabat atau hari Sabtu. 5. Menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang hak atau benar. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan. Oke, dari kelompok lain silahkan yang mau bertanya. Oke, ada yang tanya dari kelompok Zabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi jika kita tidak beriman dan tidak memiliki pedoman hidup seperti kitab suci? Dari kelompok lain ada yang ditanyakan. Apa yang terjadi jika kita tidak beriman dan tidak memiliki pedoman hidup seperti kitab suci? Jawaban: manusia akan kehilangan arah dan tujuan hidup atau mudah tersesat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada manusia sesuai dengan zamannya? Contohnya seperti yang Anda jelaskan bahwa kitab Taurat diturunkan kepada kaum Qibti. Karena setiap zaman memiliki tuntutan, pemahaman dan tantangan yang berbeda, sehingga kitab suci yang diturunkan pun disesuaikan untuk menjadi pedoman hidup dan petunjuk kebenaran yang paling relevan bagi umat pada masa itu. Oke. Bagaimana, apakah sudah puas dengan jawaban kamu? Dan presentasi dari kelompok ada kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zabur akan memperkenalkan saya Larasati. Saya Cinta dari Ibrahimi. Saya Siti Fatsulha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi terkait kitab Zabur. Nama kitab Zabur, nama Rasul yang menerima Nabi Daud alaihissalam. Waktu diturunkan 10 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan Qibti. Isi pokok ajaran, nasihat, hikmah, serta pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan dari kelompok lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengamalkan sikap beriman kepada kitab Allah SWT? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu dari kelompok Zabur ingin bertanya, bagaimana cara beriman kepada kitab Zabur? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Al-Quran dan kelompok Taurat. Ya. Pada cerita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Al-Quran. Bagaimana cara mengamalkan sikap
bersikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang benar, tidak ragu sedikit pun isinya, serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil dan menghormati orang lain. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Taurat. Bagaimana cara beriman kepada kitab Zabur? Cara beriman kepada kitab Zabur dengan cara meyakini keberadaan kitab tersebut. Bagaimana, apakah sudah bagaimana jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kitab Injil yang beranggotakan saya, Najib Muhammad dari sana, dan saya Trisna Muhammad dari sana, dan saya Nafisya Hidayatul Mufliha, mau mempresentasikan terkait kitab Injil. Kepada bulan ini saya persilakan untuk memaparkan materinya. Nama kita adalah kitab Injil, nama Rasul Nabi Isa, diturunkan pada waktu permulaan Masehi yang menggunakan bahasa Yunani Kuno. Isi pokok ajarannya adalah: 1. Perintah akan kembali kepada Tauhid yang murni. 2. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. 3. Ajaran akhir hidup sederhana dan tidak rakus. 4. Serta membenarkan terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. 5. Ajaran yang membenarkan siapa akan menjadi seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanyakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Zabur. Mengapa iman kepada kitab Allah seperti mengimani kitab Injil dapat memunculkan sikap toleransi? Jawaban: karena kitab-kitab suci menanamkan nilai-nilai penting seperti menghormati perbedaan, mengakui kebenaran ajaran agama lain, dan mendorong dialog serta rasa kasih sayang antar manusia, yang semuanya merupakan bentuk penghargaan terhadap keimanan orang lain dan tujuan menciptakan perdamaian serta kerukunan sosial. Dan saya akan menjawab dari kelompok Al-Quran. Bagaimana pandangan umat Islam terhadap kitab Injil? Jawaban: menurut Islam, Injil adalah salah satu dari 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Oke. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Oh, sudah silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kitab adalah kitab Al-Quran. Nama Rasul Nabi Muhammad SAW. Waktu pada malam Senin 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran bangsa Nabi Muhammad. Bahasanya kita Arab. Isi pokok ajaran: 1. Tauhid dan akidah Islam adalah ajaran tentang keesaan Allah. 2. Ibadah Allah, tata cara mengabdi kepada Allah. 3. Janji dan ancaman Allah. 4. Cara atau jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 5. Tarik adalah sejarah umat manusia terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. 6. Muamalah. Muamalah adalah ajaran yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Yang terakhir, nomor 7, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mungkin dari kelompok lain. Kelompok lain? Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat kelompok kamu ketika menyaksikan orang Islam tidak mau membaca dan mengajarkan Al-Quran?
Oke, sudah ya? Silahkan didiskusikan dulu untuk jawabannya. Sudah? Oke, silahkan untuk dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad. Mengapa Al-Quran dianggap sebagai penerjemahan kita sebelumnya? Karena Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, menyajikan ulum yang lebih lengkap dan universal untuk seluruh umat manusia, serta berfungsi sebagai saksi dan penjelas kebenaran kitab-kitab terdahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal? Karena ajaran itu ditujukan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya satu golongan atau masa tertentu, serta berlaku sepanjang masa dan mencakup segala aspek kehidupan dan dengan manusia lain dan alam semesta. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Bagaimana pendapat kelompok kamu ketika menyaksikan hadis dan membaca dan mengaji Al-Quran? Menyaksikan seorang muslim tidak mau membaca dan mengaji Al-Quran bisa menimbulkan perhatian karena Al-Quran adalah pedoman hidup dan sumber petunjuk. Bagaimana Bapak puas dengan zaman kami? Oke, sudah akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya semuanya. Kita simpulkan materi untuk hari ini hasil presentasi kalian. Apa sih yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah? Apa? Membenarkan bahwa Allah kitab kepada Rasulnya. Oke, berarti ada berapa kitab Allah? 4. Yang pertama apa? Diturunkan kepada Nabi siapa? Oke, yang kedua kitab apa? Zabur yang diturunkan kepada Nabi. Yang ketiga kitab apa? Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Oke, lembar tertulis. Ini tugas individu. Silahkan lingkari dari pernyataan tersebut apakah benar atau salah. Kalau benar alasannya apa, kalau salah alasannya apa. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi apa? Bagaimana mencintai Al-Quran. Kita akhiri, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.